Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun kalian berada. Baik, jumpa lagi teman-teman ya. Ini lanjutan video saya tentang pembakaran jimat yang saya duga dari orang yang mengaku gurunya Jokowi, teman-teman. Nah, di sini saya hanya ingin menegaskan dan ingin menjelaskan sejelas-jelasnya insya Allah ya. Karena ada beberapa netizen juga masih bertanya-tanya ini topiknya apa, terus ini maksudnya kemana. Nah, di video sebelumnya ada komentar seperti itu teman-teman. Nah, sekarang saya akan menegaskan dan akan menjelaskan tentang video saya di konten sebelumnya, yaitu pembakaran jimat yang diduga dari orang yang mengaku gurunya Jokowi, teman-teman. Dan untuk teman-teman yang masih belum menonton, silakan tonton videonya karena di sini saya tidak akan bercerita lagi kronologisnya dari awal. Cuman di sini saya hanya akan menegaskan dan memperjelas pesan-pesan yang mau saya bagikan khususnya kepada peruqyah ataupun kepada siapapun yang kalian ingin melakukan metode pengobatan dengan cara ruqyah syariah, teman-teman. Nah, sebelum itu saya juga mengucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikum untuk pasien saya yang dari Malang atas hadiahnya atau oleh-olehnya ini ya, berupa baju batik. Ini sepertinya kalau tidak keliru Ustadz Faizar juga pernah pakai batik seperti ini. Terima kasih banyak ya saudaraku yang dari Malang. Semoga kalian diberikan keberkahan hidup, rizki dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, biar tidak panjang lebar teman-teman, kita langsung kepada inti pembahasan. Pesan saya, tolong ini diingat ya, kepada siapapun, khususnya yang mau melakukan pengobatan ruqyah syariah, baik itu rokinya atau peruqyahnya, dan juga markinya, baik yang mau diruqyah. Pertama, kesimpulan yang mau saya sampaikan teman-teman, dari video saya sebelumnya itu, bahwasanya ketika kita mau melakukan pengobatan ruqyah syariah, wabil khusus ini untuk seorang rokinya atau seorang peruqyahnya, pegang SOP ini saudaraku ya. Kalau kalian ingin meruqyah dimanapun, kemanapun, dan siapapun, pegang satu ini, yaitu masalah jimat. Ingat itu. Jimat ini Anda mau ruqyah dimanapun dengan siapapun harus tegas. Harus betul-betul ini disampaikan, dijelaskan, yang sekiranya tidak ambigu ketika diterima oleh si pasien informasi kita. Karena pengalaman saya tidak sedikit terkadang orang merasa masih belum jelas ketika kita menjelaskan seputar masalah jimat. Di mana intinya jimat apapun itu harus dibersihkan atau dibakar. Terkadang teman-teman, kita sudah membakar nih jimat, terkadang itu ada. Nah, itu terkadang tidak dianggap jimat. Nah, kenapa? Karena biasanya itu ada miss. Jadi penjelasan kita yang terkadang masih dianggap kurang jelas oleh si marki, teman-teman, atau si pasien tersebut. Saya sudah banyak mengalami setiap permasalahan yang berhubungan dengan jimat. Bahkan teman-teman, saya tidak hanya yang mengaku gurunya Jokowi ini, bahkan saya pernah meruqyah salah satu pondok pesantren terbesar ya, salah satu pondok pesantren terbesar di Jawa Timur. Ketika saya meruqyah beliaunya ini, di rumahnya itu banyak jimat. Tetap kita sampaikan. Nah, alhamdulillah diterima teman-teman. Nah, bagaimana kita supaya diterima? Insya Allah di pesan kedua nanti juga akan saya bahas ini. Ini masih yang topik apa? Ini masih yang
tahap pertama, yaitu masalah jimat. Contoh juga ketika saya itu mau membakar jimatnya yang saya mencurigai itu dari orang yang mengaku gurunya Jokowi, teman-teman. Itu tidak mudah. Kalian kan hanya sudah mendengar ceritanya begini dari saya. Padahal di tempat itu kita butuh sikap ketegasan, tapi santun. Terbukti sebelumnya sudah disampaikan oleh teman kami, ternyata satu jimat itu masih disimpan. Nah, setelah kami sampaikan ya bahwasanya begini-begini, alhamdulillah, karena saya tegas menyampaikan di situ, karena tegas itu teman-teman bukan berarti keras ya. Alhamdulillah, akhirnya pasien kita itu menerima dan membakarnya. Nah, itu poin pertama. Nah, yang kedua, kalaupun kita itu sudah tegas, masalah jimat, tetap kita pakai adab. Cara. Ini kalau dalam dakwah, kita harus menggunakan ma'rifatul medan. Kita harus tahu tiap daerah, tiap orang, itu memiliki karakteristik yang berbeda, teman-teman. Nah, kita harus memahami itu. Tetap kita harus santun. Buktinya, andaikan waktu itu pendekatan saya tidak diterima, mungkin jimat yang saya duga itu dari orang yang mengaku gurunya Jokowi, insya Allah itu tidak akan disampaikan, teman-teman. Ini perlu juga ya, kita harus santun. Jadi harus dengan pemahaman, pemberitahuan, pendekatan yang baik dan benar. Dan yang ketiga, teman-teman, ini yang paling penting ya. Kita harus punya integritas, harus punya karakter. Namanya kita kalau sudah mau mengangkat pengobatan ruqyah yang syar'iyah, pegang karakter ruqyah syar'iyah itu. Ya, seperti apa? Yaitu ketika kita menghadapi siapapun tidak ada rasa tidak enak, apalagi ada kepentingan materi. Terkadang nih, kebanyakan, ini saya berbicara realita ya di lapangan, teman-teman. Saya bukan berbicara teori. Saya sering melihat sendiri. Seorang peruqyah ketika menghadapi orang-orang berwibawa, yang kaya, yang dia punya jabatan, apa yang terjadi? Tidak berani, tidak tegas, teman-teman, menceritakan atau memberitahukan tentang jimat itu harus betul-betul dibersihkan. Dan jimat itu salah satu penghalang nomor satu sebagai lancarnya pengobatan ruqyah syar'iyah. Saya melihat langsung, teman-teman. Jadi ini ya. Jadi ketika kita mau meruqyah, walaupun dengan siapapun, toh kita tidak mau ngajak ribut, ya. Jangan hanya karena harta, uang. Ya, kita memang butuh uang, tapi akidah di atas segalanya. Jadi saya sering melihat sendiri ketika seorang peruqyah menghadapi orang yang kaya raya, pengusaha, punya jabatan, dan melempem, teman-teman. Jadi tidak tegas. Beda ketika menyampaikan ke orang-orang biasa, tegas. Nah, padahal ini demi kebaikan bersama. Karena seorang peruqyah syar'iyah itu tidak pernah sesuai dengan resikonya, teman-teman. Tapi kenapa terus maju, semangat? Karena yang dicari ketika saudara kita terlepas dari hal-hal yang berbau kesyirikan, maka fadilahnya kita juga dapat nanti di akhirat. Ini yang membuat kita semangat. Dan orang yang mau kita juga tangani, maka potensi kesembuhannya itu maksimal. Dan mereka juga bisa keluar dari hal-hal yang berbau kesyirikan, teman-teman. Itulah pesan saya kepada khususnya peruqyah. Dan untuk kalian yang walaupun tidak jadi peruqyah, tapi ketika kalian mau menggunakan metode pengobatan ruqyah syar'iyah, sama saudaraku. Jadi harus betul-betul jauhi hal-hal yang berbau kesyirikan, yaitu jimat. Sekecil apapun buang dengan cara dimusnahkan, saudaraku. Insya Allah, kalau ini sudah dilakukan, maka syarat utama untuk mendapatkan manfaat yang maksimal sudah kita dapatkan.
Selebihnya masalah ibadah ya, bagaimana supaya bersih dan yang lainnya, itu ngikut nanti. Tapi ini yang paling penting. Nah, itulah yang saya lakukan selama ini. Kenapa saya tidak pernah mengenal siapapun, medan, tempat. Kalau saya sudah meruqyah, ya begini SOP-nya. Dan saya sudah siap dengan segala konsekuensinya ketika misal pasien tidak mau melanjutkan ruqyah. Ya pulang. Itu malah lebih legowo, lebih enak ke kita. Tapi alhamdulillah sampai detik ini dari 2004, alhamdulillah tidak ada yang menolak, teman-teman. Ketika kita menyampaikan, yang penting dengan lugas, tegas, dan santun. Dan kita betul-betul menggunakan metode pendekatan yang baik. Insya Allah terima. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini sudah jelas ya dari perjalanan saya sekitar 10 tahun lebih ya yang lalu, sampai akhirnya pada waktu itu saya harus berurusan dengan kejadian di mana pasien saya waktu itu enggan untuk membakar satu jimat itu, yang saya duga dari orang yang mengaku gurunya Jokowi. Dan untuk kalian yang tidak yang masih belum menonton, silahkan tonton video lengkapnya, ada di part 1. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.